Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lifat. Pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pengolahan data dari analisis thermal gitu. Nah, mungkin sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu analisis thermal. Jadi analisis thermal ini merupakan sebuah uji terhadap sampel gitu, untuk mengukur perubahan berat dari sampel itu selama perubahan suhu. Nah, jadi prinsip dari uji thermal ini adalah mengukur jumlah dan laju perubahan berat dari sampel sesuai dengan perubahan suhu gitu, dan juga waktu. Nah, baik, mungkin kita langsung saja untuk melakukan pengolahan data. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk melakukan pengolahan data dari analisis thermal ini kita membutuhkan software dari Origin dan juga Excel gitu, dan tentunya juga kita membutuhkan data hasil pengukuran. Di sini saya sudah menyediakan data hasil analisis thermal gitu, data TGA dan DTA. Nah, untuk yang pertama yaitu kita harus pindahkan data dari kolom temperatur dan juga kolom massa ini ke Origin gitu. Karena nantinya data-data ini kemudian akan dilakukan pengolahan di Origin. Dan perlu ditekankan bahwa untuk data temperatur ini harus sebagai sumbu X. Dan untuk persen masanya ini harus sebagai sumbu Y, karena nantinya yang akan dianalisis yaitu perubahan dari sumbu Y. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita lakukan plotting dari data ini, yaitu caranya dengan memblok kemudian pilih menu plot dan lain, sehingga akan menghasilkan kurva seperti ini. Kurva ini bisa kita rapikan karena di sini masih ada yang mengambang, sehingga untuk memperjelas gitu dan memperbaiki gitu agar lebih akurat dan presisi, maka kita bisa rubah di bagian vertikal dan horizontalnya. Jadi 0 satuan sumbu X atau Y. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita akan menganalisis perubahan massa setiap peningkatan suhu gitu, sehingga kita perlu membuat suatu garis lurus setiap ada kurva yang landai gitu. Dan kenapa harus di kurva yang landai? Karena kurva yang cenderung menurun itu pasti terjadi perubahan massa gitu. Ini kita gunakan dulu tools zoom in karena agar lebih akurat gitu. Kemudian kita gunakan tools yang garis ini lebih gambar. Pastikan garis yang digambar ini itu lurus dan menyinggung garis sebelumnya gitu. Seperti itu kira-kira. Dan ini bisa dipanjangkan lagi agar lebih jelas nantinya. Nah, di sini ternyata ada satu garis lagi, satu landaian gitu, dia yang bisa menjadi bahan analisis gitu di sini. Kemudian ada juga di sini kira-kira karena ini tampak begitu landai gitu. Ada juga di sini. Dan terakhir ada di paling bawah.
Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pembacaan gitu menggunakan tools screen reader, dan di sini akan otomatis muncul sebuah layar gitu. Ketika kita klik di garis yang sudah menyinggung kurva ini, maka akan secara otomatis muncul nilai Y dan juga nilai X gitu. Di sini kita dapatkan nilai Y-nya yaitu 99,84 untuk yang pertama. Nah, teman-teman bisa gunakan kalkulator untuk langsung mengetahui selisih antara sumbu Y yang pertama dengan sumbu Y yang kedua. Nah, karena yang pertama di sini nilai Y-nya yaitu 99,84, kemudian yang garis kedua ini nilai Y-nya adalah 97,35, maka selisih antara garis pertama dan kedua ini yaitu sebesar 2,49 satuan persen. Nah, seperti itu. Kemudian untuk garis yang ketiga, yang kedua dan ketiga, berarti 97,35 tadi itu dikurangi dengan 82,23. 97,35 dikurangi dengan 82,23, maka menghasilkan selisih yaitu 15,12. Nah, data ini terus kita bisa lakukan sampai di selisih yang paling bawah, sehingga akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk yang TGA. Nah, kemudian untuk yang analisis DTA, kita bisa langsung membuat data smooth atau derivatifnya gitu, yaitu dengan cara klik yang analisis, kemudian pilih yang mathematics, difference, open dialog. Nah, di sini kita langsung klik saja OK. Maka secara otomatis di tab book 1 akan muncul data seperti ini.